Bismillahirrahmanirrahim warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna laula an nahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la rasulu wa la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa qala la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak dan Ibu seluruh jamaah sholat maghrib di Masjid Baitul Muttaqin, masjid yang kita cintai ini. Marilah kita senantiasa dan jangan sampai bosan untuk selalu mengucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan banyak sekali nikmat kepada kita, dari kita di dalam kandungan kedua orang tua kita sampai kita dilahirkan dari rahim kedua orang tua kita, sampai kita bisa merangkak berjalan, dan sampai kita berumur mungkin ada yang 1 tahun, 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, bahkan mungkin ada yang 60 tahun, dan mungkin ada yang diberi Allah kelebihan umur sampai 70 tahun. Alhamdulillah, Allah masih memberikan kita kesehatan, kesempatan untuk menghirup udara nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang berupa udara. Ya, udara itu memang nggak kelihatan, angin memang nggak kelihatan, tapi kita bisa merasakan. Itulah nikmat Allah. Dan Allah tidak pilih kasih, entah itu orang kafir, entah itu orang Islam, entah itu orang Buddha. Allah kasih nikmat, tetap Allah kasih nikmat yang berupa angin atau udara, agar mereka bisa hidup, bisa merasakan bagaimana Allah memberikan nikmat yang sangat besar. Coba bayangkan kalau seumpamanya angin dihentikan selama 5 menit saja, berapa puluh ribu bahkan berapa juta mungkin makhluk hidup nggak akan bertahan untuk hidup. Oleh karena itu, dari sebuah angin kita bisa mengucapkan, kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah telah memberikannya gratis, ya. Ora dijaluki seperak-peraka dan Gusti Allah nggo bayar angin. Coba ri sompamane kongkon bayar Pak Bu, panjenengan sompamane duwe penyakit asma sing membutuhkan oksigen, kayak apa rasane, ya. Ya, kita ini berbicara tentang kayak penyakit asma, ya, pengalaman kayak ibu saya, orang tua saya, beliau menderita penyakit asma, di mana beliau dulu waktu lagi parah-parahnya sampai setiap hari itu minimal harus ada tabung. Kalau seumpamane sampai
parah yang harus membutuhkan tabung oksigen. Bayangkan yang kecil aja harganya 50.000, itu dipakai kalau 1 jam aja kayaknya ndak sampai kalau full ya. Bayangkan per jam kalau dihitung udara ini Allah ditariki tarif oleh Allah 50.000 per jam, bayang napan pira ya. Makanya kita sebagai orang Islam, kita sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita harus bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita ya, dengan cara mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Gampang ya, ning cangkem ke gampang nemen, tapi kadang ngerasa angel. Wis dine nikmat dening Gusti Allah, bukannya alhamdulillah tapi kadang meneng bae. Kadang bae wis dine nikmat dening Gusti Allah sih ngrutu ya. Sompamane kas megawe kas apa ya, oleh mukur 1 titik, padahal ya kowe ya meskipun mendapatkan imbalan sebuah materi ya, itu memang mungkin perantaranya dari orang lain atau kerabat kita, atau orang lain, atau pimpinan kita atau kerabat kita memberi upah. Tapi kadang dibuka, lah mukur samene, padahal ya kue nikmat sing Gusti Allah, bukannya lah mukur samene tapi alhamdulillah wis diwein. Alhamdulillah sempenting sing ikhlas, sing nerima ya ikhlas ya. Sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi kita, Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dimana kita sebagai umatnya, kita diharuskan untuk berusaha mencontoh segala perilaku, perbuatan, ucapan beliau, karena beliau merupakan uswatun hasanah atau suri tauladan bagi kita umat Islam, yang kita selalu mengharapkan syafaat beliau kelak nanti waktu di yaumil akhir. Semoga Nabi kita, Nabi Muhammad nanti kenal kita ketika kita di padang mahsyar. Jadi kita dikenal oleh Rasulullah dengan keislaman kita, dengan keimanan kita, karena kita mencontoh seluruh perbuatan atau perkataan Rasulullah. Dan semoga kita termasuk umat beliau yang akan masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, salat maghrib, jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, iman merupakan nikmat Allah yang patut kita syukuri. Keimanan yang tertanam di hati kita ini, kita patutlah untuk bersyukur dan kita patut untuk berbahagia. Karena apa ya Bapak Ibu? Karena dengan keimanan Allah itu menjanjikan kepada orang-orang yang mempunyai iman atau orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebuah tempat yang paling mulia, sebuah tempat yang paling indah, yang mungkin mata tidak akan pernah melihat. Waktu di dunia ini mata tidak akan pernah melihat, dan pikiran pun tidak akan pernah, cara kasarnya orang enggak pernah bisa sampai memikirkan betapa indahnya tempat itu, yaitu surga Allah. Dan Allah menjanjikan kepada orang-orang yang mempunyai iman
Dan apabila orang itu bahagia, gembira dengan keimanannya, Allah menjanjikan tempat surga Allah Jannatul Firdaus. Jannatul Firdaus itu jannah atau surga yang paling atas. Surga itu terbagi menjadi 7 atau 8 tingkatan. Jadi salah satunya itu surga Firdaus. Surga Firdaus itu surga yang paling tinggi. Setelah surga Firdaus ada surga Aden, dan setelahnya itu ada yang lain. Dan Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang memiliki iman di dalam hatinya sebuah surga Firdaus. Bagaimana sih kita sebagai orang yang mungkin mempunyai iman yang kadang naik, kadang turun, yaitu manusiawi? Karena Rasulullah juga berkata, keimanan seseorang itu bisa berkurang dan juga bisa bertambah. Jadi iman itu bisa berkurang karena apa? Karena orang tersebut itu mungkin banyak melakukan perbuatan maksiat, ya. Keimanan itu bisa berkurang itu karena perbuatan maksiat. Dan iman itu bisa bertambah karena orang-orang yang mempunyai iman itu melakukan amal soleh atau beribadah kepada Allah. Karena sejatinya kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita diberi kehidupan oleh Allah di muka bumi ini. Sejatinya itu kita itu hanya untuk mengabdi atau menyerahkan diri atau beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah, dan tidaklah saya ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah. Alhamdulillah, kita sudah dilahirkan dari rahim ibu kita, sudah memeluk agama Islam. Agama Islam itu mudah, ya. Jadi enak. Segala sesuatu yang kita perbuat atau perbuat yang baik itu sudah dicatat oleh Allah sebuah ibadah. Kita mencari rezeki, karena ridho Allah, untuk mencari ridho Allah, untuk menafkahi keluarga kita, itu sudah dihitung ibadah. Kita hanya berjalan dari rumah ke masjid untuk sholat jamaah, berjalannya kita itu sudah dinilai ibadah. Jadi sebagai orang yang muslim, orang yang mempunyai yang beragama Islam, kita patut bersyukur, ya. Jadi kalau seumpamane segala sesuatu yang kita perbuat untuk mendapatkan keridhaan Allah, karena kita berbuat soleh, amal soleh, insya Allah sudah dinilai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ibadah, ya. Jadi di surat Al-Mu'minun dari ayat 1 sampai ayat 11 itu akan membicarakan atau bagaimana sih orang-orang yang beriman itu agar bisa mendapatkan Jannatul Firdaus atau surga Firdaus. Amalan-amalan apa saja, ya, amalan-amalan apa saja yang harus dilakukan agar kita yang mempunyai iman di dalam hati kita meskipun sedikit bisa mendapatkan Jannatul Firdaus atau surga Firdaus, surga yang paling tinggi di sisi Allah, surga nomor 1. Jadi surga itu kalau kita bayangkan tidak mungkin bisa, ya.
Kita nggak bakal bisa membayangkan kenikmatan surga. Mungkin iya di dalam Al-Quran itu sudah diceritakan atau diberi kisi-kisi. Di dalam surga itu nanti ada buah tin atau buah zaitun. Di dalam surga itu nanti ada sungai yang mengalir. Di dalam surga itu nanti kalau seumpamanya yang laki-laki nanti disandingkan dengan bidadari. Lah sing wadon kepimen, ya insya Allah sing wadon ya Allah itu maha adil ya. Jadi yang kau sing wadon ya nanti oli pangeran. Mungkin wong wadonnya kepengennya karo bojone. Meskipun ing surga jenengan bisa njaluk, ya Allah aku tetep sing wadon ya pengen njaluk, ya Allah aku tetep pengen bersanding dengan suami saya di surga. Allah pasti kabulkan. Doa di surga itu nggak ada yang nggak dikabulkan, insya Allah pasti mustajab ya. Jadi amalan-amalan apa aja untuk orang yang mempunyai iman agar kita bisa mendapatkan surga Firdaus atau Jannatul Firdaus. Di dalam surat Al-Mu'minun dari ayat 1 sampai ayat ke-11 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi salatihim khashi'un والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون Sadaqallahul azim. Qad aflahal mu'minun. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman. Jadi kita beruntung sudah dilahirkan orang tua kita atau ibu kita diberi hidayah keislaman tanpa kita harus bersusah payah untuk mencari hidayah keislaman itu, sehingga kita dengan keislaman itu kita mempunyai keimanan atau kepercayaan kalau Allah itu Tuhan kita, Tuhan Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam. Kalau Allah itu yang patut kita sembah dan tidak ada sesuatu apapun yang patut untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita itu sudah menjadi orang-orang yang beruntung karena kita mempunyai keimanan. Lah, orang-orang yang beriman itu agar bisa mewarisi atau mendapatkan surga Firdaus itu harus mengamalkan apa saja. Jadi di
surat Al-Mu'minun ini akan memberitahu, Allah akan memberitahu dari firman-Nya, alladzina hum fi salatihim khashi'un. Yang pertama yaitu orang-orang yang khusyuk dalam salatnya. Ya, jadi yang pertama itu agar kita bisa mendapatkan surga firdausnya Allah, itu kita berusaha untuk ibadah atau sholat dengan khusyuk. Kadang kan sing arane khusyuk memang berat ya Pak Bu. Yo, khusyuk itu memang punya tingkatan juga. Gimana tingkatan kekhusyuan malaikat, gimana tingkatan kekhusyuan Nabi, Rasul, gimana tingkat kekhusyuan seorang yang alim, seorang yang ulama, terus mungkin sahabat Nabi yang dekat-dekat dengan Nabi itu punya tingkatan. Jadi memang susah untuk mendapatkan kekhusyuan, tapi kita harus terus berusaha. Dengan cara apa? Yo, dengan cara mungkin sebelum kita sholat 5 waktu itu berkumandang azan, mungkin 5 menit sebelum itu kita sudah siap untuk melaksanakan atau untuk melakukan sholat wajib ya. Jadi 5 menit kalau seumpamanya kita mempunyai pekerjaan, ya mungkin bisa ditinggalkan dulu, karena orang yang sholat kalau udah mepet waktunya itu pasti banyak pikiran. Nanti mungkin aku mau nguripna kompor hurung tak pateni kelalen kok kepimen kan. Kadang kan pikiran wong sholat ya. Ya kita orang masih mungkin kekhusyuan kita mungkin dibilang masih awam lah, orang-orang yang masih untuk berusaha mungkin harus berusaha dengan keras untuk mendapatkan kekhusyuan ya. Terus bagaimana cara kita agar bisa sholat khusyuk? Yang kedua, qobliyah ya. Jadi kita laksanakan sholat sunnah qobliyah. Mungkin banyak ibu-ibu mungkin di sini atau bapak-bapak maghrib ke anak qobliyah apalah kasih ya. Pertanyaannya anak sing bertanya apa orang kayak kowe? Anak sing sampai berpikir ndak maghrib ke ada qobliyah apa ndak? Ya. Qobliyah semua sebelum sholat wajib, qobliyah sunnah qobliyah itu semuanya ada. Mau sebelum maghrib, sebelum isya, sebelum subuh, sebelum zuhur, sebelum asar, semuanya ada qobliyah. Jadi semuanya ada sholat sunnah sebelum sholat maghrib ya. Teka ya mene sholat sunnah hari memang wis ora mepet, bukan umay ado ya. Hari umay ndekene Pak Kiai Sam mungkin ning kono ta ya dia bisa sholat ning omah. Wong Rasulullah be sholat qobliyah ning omah. Karena apa? Umay Rasulullah karo masjid kan gandeng. Jadi Rasulullah sholat sunnah ning omah, karena Rasulullah karo umay karo masjid ya gandeng. Ke umay mungkin ya ke umay Rasulullah ya masjid. Jadi ya sholat qobliyah ning omah. Ya sholat sunnah qobliyah atau sholat sunnah yang utama memang kata Rasulullah itu memang yang paling utama itu dilakukan di rumah, agar rumah itu pernah disolatin ya, agar rumah itu mendapatkan keberkahan dari sholat. Jadi sebelum masuk sholat wajib yang pertama 5 menit sebelum azan berkumandang berhenti dulu dari segala aktivitas. Setelah itu, setelah azan kita sholat sunnah qobliyah. Terus yang ketelu dipahami sholate.
Allahu Akbar ke artinya apa? Allahu Akbar kabiro walhamdulillahi katsiro ke artinya apa? Sepisan-pisan tuku buku tuntunan salat diwaca artine. Mungkin ari wong sompamane sing mempunyai iman, ari sompamane memang wis paham artine, ya insyaallah wajilat qulubuhum, bergetar hatinya. Kalau sompamanya dibacakan wis maca bismillahirrahmanirrahim sampai waladhdallin, mungkin ari paham artine sesenggukan panjenengan. Ari memang paham artine kabeh, sesenggukan. Teman, tetangisan. Karena apa ya? Kayaknya manusia biasa akeh dosane. Ya. Jadi ya pasti wong dosane akeh, jadi pas ya makanya dipahami arti dari apa yang kita baca. Berusaha untuk memahami. Ya, agar kita bisa mendapatkan kekhusyuan itu, kita berusaha untuk memahami arti apa yang kita baca di dalam sholat kita. Terus setelah itu ya sholatnya dibenerna kepimen takbiratul ihram, ya kepimen maca al-fatihah sing bener, ya. Jadi orang bisa sekonyong-konyong. Kene kudu belajar. Orang muslim itu ya memang kewajibannya untuk belajar. Orang saisin belajar, meskipun wis tua ya tetap kudu belajar, ya. Pan tua, pan nom, pan besok kiki mati ya tetap kudu belajar. Karena belajar itu sebuah kewajiban bagi orang muslim, ya. Kita sebagai orang yang beragama Islam, kita diwajibkan untuk belajar. Kita tetap harus terus belajar untuk bagaimana sholat kita yang benar, bagaimana takbiratul ihram yang benar, bagaimana sujud yang benar, bagaimana ruku yang benar, bagaimana berdiri yang benar. Itu harus benar-benar belajar. Kalau memang yo panjenengan mungkin ya saya alhamdulillah belajar tajwid, bisa mungkin nanti belajar yang namanya makharijul huruf, gimana mengucapkan a, ba, ya. Itu nanti insya Allah Ustadz Asim akan memberikan dari alif sampai ya. Ya, kita diwajibkan untuk belajar. Terus agar kita bisa khusyuk, ya memang kita juga harus, di samping kita harus belajar, kita juga harus memahami apa yang kita baca, terus merenungkan apa yang bacaan yang berada di dalam sholat itu artinya apa baik, ya. Ayat ketiga, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, dan orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna. Jadi perbuatan atau apa-apa sing ora berguna nggo kita itu ya ditinggalkan wae. Mungkin kayak ibu-ibu ya, mungkin bapak-bapak ya anak ya, gosip wis ora usah. Tinggalna bae ya, gosipnya tinggalna ora apik. Jare kita jare wong kan ada jare kok ya kan. Ya bapak-bapak ya pada bae wis. Ora ibu ora bapak wis pada bae wis pokoke. Ya, jadi ditinggalna perbuatan sing ora bermanfaat ke tinggalna. Terus perkataan kayak perkataan dakwe, perkataan perbuatan kayak gibah kayak yang gosip lah. Opan tuku mengkreng ben dadak paling tukune 2.000 perak be. Nganti ning omah banyune gosong nganti ora urung balik-balik. Ya kan, jadi wis ditinggalna kayak perbuatan namimah, ghibah kayak gitu, sorosah dilanjutna. Ayat keempat, walladzina hum lizzakati fa'ilun, dan orang-orang yang menunaikan zakat. Zakat itu hukumnya wajib ya, kayak zakat fitrah, zakat mal.
Jadi memang orang Islam, orang yang mempunyai keimanan itu pasti orang-orang yang mempunyai iman itu pasti mereka akan melaksanakan sesuatu yang wajib seperti berzakat. Contohnya zakat fitrah, yo zakat fitrah ke wajib ya. Jadi bayi sing bene jebleng be di zakat fitrah. Terus zakat mal, mungkin zakat mal itu nanti ada hitungan-hitungannya, tapi panjenengan bukan setiap bulan mengeluarkan untuk zakat mal ya sumonggo. Mungkin besarannya ya 2,5% dari harta yang kita punya. Mungkin ada nisab atau batasan yang harus harta yang harus kita miliki. Ya, beda dengan zakat tanaman. Zakat tanaman itu yo setiap panen yo kita harus mengeluarkan. Hari musimnya paceklik atau kemarau sing mungkin banyune dibantu karo desel ya 5% wis. Hitungannya 5% yang oli saton ya berarti sapira Pak Bu? 50 kilo. Hari sompamane musimnya lagi musim penghujan nyong orosan desel oros apa? Ke 10%. Hari nyong oli saton berarti sakintal. Ya. Sompamane regan gabah lagi pengennya lah nyong pengennya duit. Saumpamane regan gabah lagi 700 sakintale sompamane lagi musim penghujan jenengan oleh saton musimnya penghujan yang kudu metu 10% ya 700.000 dilebokna ning masjid atau nggo santunan anak yatim terserah panjenengan, intine niate zakat mal ya. Walladzina hum li furujim hafizun, dan orang-orang yang menjaga kemaluannya illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin faman ibtagha wara dzalika fa ulaika humul adun. Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tidak tercela. Barang siapa mencari yang dibalik itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas ya. Amalan yang keempat ya. Jadi jaga kemaluannya Pak Bu. Jaga kemaluan ke ya furuj itu ya kemaluan, farjun itu kemaluan. Jadi menjaga kemaluan kita ya dengan cara menutup aurat sebisa mungkin. Memang kalau perempuan jare ya jare. Kita itu pengikut Imam Syafi'iyah. Sedangkan istri Imam Syafi'i ke mukur katon mungkin orang katon matane Pak Bu. Nikop nganggone ubis cadar. Nah, istrinya Imam Syafi'i itu bercadar. Karena beliau Imam Syafi'i itu meyakini kalau seumpamane aurat itu seluruh badan untuk perempuan ya, untuk perempuan seluruh badan kecuali mata, telapak tangan, telapak kaki. Jadi seluruhnya tutup. Yang panjenengan jari pengikut Syafi'iyah, makanya bukan pan ngikuti Syafi'iyah monggo. Jadi jenengan metu make kerembang-kerembang ya, kerembang-kerembang nganggone cadar. Ya. Illa ala azwajihim. Jadi bagi laki-laki ataupun perempuan harus menjaga kemaluannya kecuali kepada istrinya atau kepada pasangannya, kepada suaminya. Auma malakat aimanum fa innahum ghairu malumin.
kecuali mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki. Tapi kan untuk sekarang itu sudah nggak ada budak ya Pak Bu. Memang ada pembantu itu bukan budak. Jadi jangan disalahartikan. Hamba sahaya itu di sini bukan pembantu. Ya. Jadi suami atau istri boleh tidak menjaga kemaluan mereka terhadap pasangannya. Monggo beral-beralan ning ngarepe bojone monggo. Ya. Tapi hari ning jaba ya aja beral-beralan no, metu rambute katon, metu ibu-ibu mentang-mentang ya amit-amit ya ibu-ibu mentang-mentang wis madan kendor mukur metu nganggo ya kan kayong ya dileng-ileng be ora sopan lah ya. Dadi ya bareng-bareng jagalah. Kadang wong lanang ya panileng ya dosa ora dileng eman-eman. Ya. Jadi ya sama-sama menjaga ya, sama-sama menjaga ya. Jadi menjaga kemaluan. Karena kemaluan itu sebagian dari iman. Ya terus sompamane famani betagha wara adzalika faulaika humul adun. Barang siapa mencari yang dibalik itu ya ari wong lanang mungkin selingkuh ya. Aja sampailah Pak Bu selingkuh. Selingkuh itu sakit ya, diselingkuhi pun sakit. Jadi wis ora usah selingkuh. Hari mbokan sompamane jenengan mampu wong Islam ya orang memberatkan bagi orang yang mampu adil untuk menikah lebih dari satu, tapi izin disit maring istri sing pertama ya. Terus syarate adil laka wong sing bisa adil ya. Karena wong wadon ya ngrasane pasti wong lanang ora mungkin bisa adil ya. Adil ke kepimen apa sompamane bojo pertama dinein Uma terus bojo keloro dinein Uma ya ora bisa kayak kue. Adil ke ya ambu ya areng wong arane adil. Kadang kan wong namanya adil atau yang namanya hati itu kan tergantung manusianya sendiri-sendiri ya. Jadi sompamane mungkin menurute wong lanange lah ke bojo pertama dinein Uma, bojo keloro dinein Uma, bojo ketelu dinein Uma. Tapi bojo pertamane kan lah Uma siapa tapi kan yang kepengennya saben dina disanding. Berarti ora adil ya kan. Jadi angel sing arane adil ke tergantung pasangan masing-masing. Ari gelem nerima kena ya berarti wis adil. Tapi hari sompane pasangan siji atau pasangan lorone atau nomor telune ngerasa ana sing kayong kurang dikasihnya kurang ya itu berarti suaminya berarti dicap belum adil ya. Jadi ora usah wis siji bae ora teng-teng ya. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un, dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat dan janjinya. Jadi orang yang beriman itu kalau memang diberi amanat dia pasti menjaganya dengan benar-benar. Jadi hari sompamane kita ceritani ya nyongke kas oleh duit samene kon aja kanda-kanda ya kudu aja kanda-kanda ya. Terus sompamane janji, sompamane duwe janji ya harus ditepati. Aja mung janji-janji tok. Lagi ya wong saiki pejabat-pejabat saiki ya mung janji-janji tok pas kampanye. Barang wis dadi kelalen. Ya kowe berarti ya wong ngarane maksudnya pejabat ya kadang janji ta ya pasti cuman melaksanakannya kangelan. Jadi wong sing duwe iman ke bisa menjaga atau memelihara amanat-amanat yang diberikan orang lain kepadanya dan juga menepati janji yang telah ia perbuat. Ya. Sompamane jenengan pan utang
nyong utang yang kok janjine wulan ngarep ya, wulan ngarep kan akeh orang ngomong samane ke bulan Januari yang kok Februari ta mending ya katon nyong pan bayare berarti Februari bayare wulan ngarep ya, wulan ngarep kan akeh ya kok ditagih maning ya si wulan ngarep nyong wulan ngarep ya kan ora lunas jadi ya janji ke ya pada ben utang itu ya janji. Walladzina hum ala shalawatihim yuhafizun, dan orang-orang yang memelihara salatnya, orang-orang yang selalu salat 5 waktu, syukur-syukur tepat waktu, syukur-syukur jamaah ning masjid ya. Hari memang ana kesibukan ya syukur-syukur tepat waktu meskipun ning umah wong arane ya ibadahnya memang dilakoni rada abot yang memang harus dipaksa. Kita itu harus memaksa untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Kalau kita nggak dipaksa ya bubar ya. Kita sebagai mungkin harus umpamanya Kanjeng Nabi tahu ora usah dipaksa be ya mangkat dewek. Kita sebagai orang awam ya kene pan salat be harus dipaksa. Kita paksa hati kita, ayo salat. Ya. Syukur-syukur bisa tepat waktu Allahu Akbar cukup wudu atau 5 menit sadurunge kowe wis cukup wudu Allahu Akbar wis mangkat ning masjid. Hari memang ora bisa ya ning omah Allahu Akbar wudu atane salat. Hari memang urung bisa kayak kowe ya sempenting salat pas tepat waktu maghrib ya ning maghrib, waktu isya ya ning isya, waktu subuh ya ning subuh, waktu zuhur ning zuhur, waktu asar ning asar. Aja melampaui dari waktu-waktu yang telah ditentukan ya. Ulaika humul warithun. Mereka itulah orang-orang yang akan mewarisi. Mereka itulah orang-orang yang akan mendapatkan alladzina yarithunal firdaus hum fiha khalidun, yakni yang akan mewarisi surga Firdaus, mereka kekal di dalamnya. Ari wis mlebu surga ora bakal metu maning. Jadi panjenengan kudu bersyukur mempunyai iman, terus ari bisa salat sing khusyuk, terus ka salat sing khusyuk, perbuatan dan perkataan itu yang tidak berguna ditinggalkan, zakat kerja kena, terus farji atau kemaluan dijaga, ora usah selingkuh, ora usah nyerong ning burine bojone, terus amanat karo janji ke amanat ya kudu dicekel bener-bener, janji kudu ditepati, salat 5 waktu dilakoni ya. Web amalan-amalan sing bakal bisa membuat kita untuk mendapatkan surga Firdaus, kita bisa masuk surga Firdaus. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Sebelum saya tutup majlis ilmu ini, mari kita berdoa kepada Allah agar kita bisa ditetapkan keimanan kita di dalam hati kita, agar Allah selalu memberikan kita nikmat rizki, nikmat anak-anak yang soleh, dan orang-orang yang sakit Allah berikan kesembuhan, dan orang-orang yang merasa mempunyai kebutuhan atau mempunyai hajat, Allah ringankan atau Allah mudahkan hajatnya agar Allah bisa memberi jalan dengan yang baik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa tawaffana ma'al abrar ya azizu ya ghafar walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.